Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ken pulang ke mansion larut malam dan langsung masuk ke kamar. Ken tidak menemukan Ara dimanapun. Mungkin Ara menginap di Ruby, gumam Ken. Ken masih kesal dengan perbuatan Ara pada Katie. Ken masih tidak menyangka Ara melakukan hal sekejam itu pada Katie. Pagi harinya, Ken bertanya pada sang mami keberadaan Ara. "Di mana Ara, Mam? Apa dia menginap di Ruby lagi?" tanya Ken. "Iya, Ken. Kemarin Ruby yang menghubungi mami karena Ara sudah tidur katanya," jawab Alice sambil menyantap sarapan paginya. "Ken, bagaimana kasus Katie? Apa sudah selesai? Cepatlah kembali ke negaramu. Kau terlalu lama meninggalkan perusahaanmu," ucap sang Dedi. "Tinggal sedikit lagi, Dad," jawab Ken. Ken tidak menceritakan yang terjadi antara Ara dan Katie kemarin pada kedua orang tuanya. Sebelum ke perusahaan, Ken pergi ke rumah sakit menjenguk Katie. Ken membawakan buah dan beberapa cemilan lainnya. "Terima kasih, Ken. Kau sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana nasibku jika kau pergi dariku," lirih Katie. "Aku akan tetap menemanimu sampai kasusmu selesai, Katie. Jangan khawatir," jawab Ken. Katie merasa bahagia dengan perhatian Ken. Katie pikir tinggal selangkah lagi Ken akan bisa menerimanya lagi. Dokter mengatakan Ara diperbolehkan pulang siang hari. Ruby mengambil cuti lagi hari ini untuk menjaga Ara dan mengantarnya pulang. Karena rumah sakitnya sangat besar, membuat Ken dan Ara tidak pernah bertemu meskipun Ara dirawat di rumah sakit yang sama dengan Katie. Siang hari Ara tiba di mansion. Kebetulan Alice sedang tidak berada di mansion karena ada acara bersama teman-teman sosialitanya. Saat ini Ara termenung sendiri di dalam kamar. Setelah lama berpikir, Ara memutuskan untuk kembali ke negaranya meskipun tanpa Ken. Ara pun mulai mengepak pakaiannya dan mencari penerbangan besok pagi di internet. Ara menunggu mertuanya datang untuk memberitahunya bahwa Ara akan pulang besok pagi. Ara sudah memesan tiketnya melalui online. Alice datang sekitar jam 7 malam dan itu pas dengan waktu makan malam. "Mam, aku ingin bicara," ucap Ara. "Ada apa sayang?" tanya Alice. "Aku memutuskan untuk pulang besok. Kuharap Mami tidak keberatan," ucap Ara. "Sayang, apa kau bertengkar dengan Ken?" Alice menatap Ara khawatir. Ara menunduk. "Aku rindu dengan negaraku. Terlalu lama jika menunggu Ken di sini," jawab Ara. Alice tahu bahwa Ara dan Ken sedang bermasalah dengan Katie. Alice menyetujui Ara untuk pulang karena ingin memberi waktu pada Ara agar Ara merasa lebih tenang. "Baiklah, tapi kau harus minta izin pada Ken sayang," ucap Alice. Ara mengangguk. Ara masuk ke dalam kamar dan menunggu Ken pulang. Ken pulang ketika hampir larut malam. "Aku ingin pulang, tidak masalah jika aku sendirian pulang," ucap Ara pada Ken yang baru keluar dari kamar mandi. "Seharusnya kau meminta maaf pada Katie atas apa yang kau lakukan pada Katie, bukan melarikan diri seperti ini," jawab Ken berusaha menahan emosinya. Ara tertegun dengan apa yang dikatakan Ken. "Apa maksudmu? Kau pikir aku yang membuat dia seperti itu?" "Ken, dia itu wanita gila, kau tahu itu?" ucap Ara penuh penekanan. "Ara, tidak bisakah kau tidak memancing emosiku? Dengan jelas aku melihatmu menendang Katie," bentak Ken. "Hah, kau tidak percaya padaku, Ken? Kau pikir aku akan melakukan hal serendah itu? Kau menyebalkan, Ken," teriak Ara tak kalah emosi.
Baiklah, sekarang ceritakan versimu, kata Ken dingin. Tidak perlu, kau tidak akan mempercayainya, ucap Ara dan memilih tidur mengabaikan Ken. Hatinya terlalu sakit dengan tuduhan Ken. Ken menyibukkan dirinya di ruang kerja. Entahlah, untuk kali ini Ken sangat kesal pada sikap Ara yang sedikit berubah. Ara tidak peduli sikapnya dianggap berlebihan oleh Ken. Ara benar-benar kesal dan marah pada Ken yang tidak mempercayainya. Dan Ara malas untuk memperpanjang masalah ini. Dia memilih pergi daripada menjelaskan panjang lebar dan meyakinkan Ken. Mungkin ini karena hormon kehamilannya yang tidak mau diajak kompromi. Fokusnya saat ini hanya ingin bayi-bayinya sehat dan tidak terjadi lagi insiden seperti kemarin. Ken tidak tidur di kamar bersama Ara. Ken memilih tidur di ruang kerjanya. Setelah Ken pergi ke kantor bersama sang Dedi, Ara bersiap akan pulang ke negaranya. Si kembar akan merindukanmu, sayang. Hati-hati ya, kabari Mami jika sudah sampai, ucap Elis sendu. Iya, Mam. Terima kasih atas semua. Aku ingin Mami mengerti keadaanku dan Ken. Aku sangat mencintainya. Maka dari itu, aku ingin menjauh dulu agar permasalahan kami tidak semakin rumit, balas Ara. Mami mengerti, sayang. Semoga permasalahan kalian cepat selesai. Cup, kata Elis kemudian mencium pipi sang menantu. Ara diantar supir menuju bandara. Ara sudah berkonsultasi dengan dokter apakah aman menaiki pesawat dengan kondisi hamil dan dokter mengizinkannya karena masih dalam batas aman. Ara menghubungi Ruby lewat ponselnya dan mengabarkan kalau dirinya pulang ke negaranya. Terima kasih atas semuanya, Ruby. Maaf, aku tidak bisa menemuimu karena penerbanganku sangat mepet, ujar Ara. Hati-hati, Ara, aku menyayangimu. Jaga keponakanku ya, dan kirimkan selalu fotomu padaku. Kabari aku jika sudah sampai, jawab Ruby panjang lebar. Ken terkejut mendengar kepergian Ara kembali ke negaranya. Ken semakin kesal dengan sikap Ara yang semaunya sendiri. Sit, umpat Ken kesal. Ken berusaha menenangkan dirinya. Baiklah, aku akan mengikuti kemauanmu, Ara. Terserah kau mau apa sekarang. Mungkin kita akan lebih tenang jika berpisah sementara, gumam Ken. Sudah sebulan Ara dan Ken berpisah sementara. Ken masih tetap di Rusia karena ada masalah mendadak di perusahaan sang Dedi. Katie semakin gencar mendekati, apalagi mendengar kabar bahwa Ara kembali ke negaranya sendirian. Meskipun hubungan Ken dan Ara masih terbilang belum pulih, tapi Ken tetap selalu menanyakan kabar Ara melalui pesan di ponselnya, dan Ara menjawab singkat saja. Ara berusaha menikmati masa kehamilannya. Kehamilan Ara sudah menginjak usia 4 bulan dan membuat perut Ara mulai membuncit. Apalagi yang dikandungnya adalah bayi kembar, jadi perutnya lebih besar dari kehamilan normal. Ara selalu memakai kaos longgar dan dress longgar agar kehamilannya tidak disadari oleh para pelayan. Ara masih tetap kekeh menyembunyikan kehamilannya dari Ken. Ruby berkali-kali menasehatinya agar cepat mengatakan tentang kehamilannya pada Ken dan keluarganya, sampai Ruby geram dengan sikap Ara yang luar biasa keras kepala itu. Kenapa kau belum mengatakannya, Ara? Kehamilanmu sangat beresiko, bukan? Aku akan khawatir di sini jika kau tetap keras kepala seperti itu, marah Ruby. Tenanglah Ruby, aku wanita yang tangguh. Kenapa kau emosi begitu? Nanti kau cepat tua sayang, balas Ara cekikikan. Ya Tuhan, Ara, kau masih bisa bercanda di situasi seperti ini. Oh my, kau benar-benar menyebalkan Ara. Ken sangat mencintaimu. Apa kau masih marah padanya?
Kau tidak perlu memperdulikan Kathy. Aku sangat yakin Ken tidak akan terpikat pada wanita itu. Celoteh Ruby. Ara mendengarkan celotehan Ruby di ponsel dengan santai sambil menikmati cake coklatnya. Aku tidak ingin membahasnya, kita ganti topik lain. BTW, aku semakin seksi sekarang, nanti kukirim fotoku. Ucap Ara dengan mulut penuh cake. Kau gemuk apa seksi, Ara? Tanya Ruby cekikikan. Setelah Ruby dan Ara mengobrol panjang lebar, Ara langsung merebahkan dirinya di ranjang. Aku butuh liburan dan perutku semakin membesar. Para pelayan pasti akan tahu jika aku hamil. Aku akan ke villa pantai milik Ken. Yah, itu ide yang bagus, gumam Ara. Ara sebenarnya sangat-sangat merindukan Ken, hanya saja dirinya terlalu gengsi untuk mengakuinya. Begitupun sebaliknya dengan Ken, dia rindu pada sang istri yang sudah tidak dijumpainya sebulan.